Kan trending Wahabi tak buka itu ternyata apa? Ya itu ada kutipan misalnya dari buku yang mereka pegang gitu ya. Fatwa. Memakai BH itu haram hukumnya bagi perempuan kalau di depan laki-laki yang bukan mahramnya karena membuat bentuk payudara lebih indah apa gimana gitu dan apa jenenge bisa menjadi fitnah untuk laki-laki lain. Bayangkan BH diurusi. Aduh ya Allah, ini ulama macam apa gitu. Merumuskan fatwa teringat BH perempuan. Jorok amat. Seorang istri memakai celana dalam itu hukumnya makruh dalam bahasa Arab itu. Nah, ini bisa dicek itu. Hukumnya makruh karena menghalangi suami kalau hendak memenuhi hajat. Ya Allah. Cawet kamu urusi. Gila enggak itu? Itu yang kemarin saya maksud itu agama ini Rasulullah itu enggak terlalu ngatur-ngatur amat lah soal bagaimana beribadah. Fikih itu kan cara beribadah atau tata cara beribadah. Yang diatur Rasulullah itu sedikit banget. Kok kenapa ditambah-tambahi sampai celana dalam dan BH? Waduh, ini mesti penggemar ini, bokep ini. Gimana sih? Jangan gitulah. Nanti kalau membantah itu, oh nggak bisa, ini makruh hukumnya, ini haram pakai BH. Gila itu. Ya Allah. Masalahnya ulama yang bikin fatwa kayak gitu itu laki-laki gitu loh masalahnya itu. Laki-laki ketika bikin fatwa kok yo kelingan BH. Masya Allah. Makanya Imam Al-Ghazali itu kan mengingatkan tadi Ihya Ulumuddin. Fikih itu kalau dijerok-jerok ya, apa ya? Di dalam-dalamkan apa ya? Dirumit-rumitkan itu menyesatkan dan koruptif. Fikih itu secara umum kan memakai 4 mazhab atau wakilah 5 mazhab. Itu pun kan boleh berbeda. Dan Imam Syafi'i, Imam Maliki, macam-macam itu kan tidak memaksa orang untuk mengikuti. Kalau menurut aku begini, kalau kalian cocok pakai, kalau enggak pakai yang lain kan gitu. Itu pun tidak serumit ini ya, ini loh di kelas di apa itu jenis level grassroots itu loh, pengikut dari pengikut Imam Syafi'i, pengikut dari Imam Hanafi itu loh yang suka ngaco itu. Itu loh, fikihnya itu suka ngaco itu loh. Fikih itu kan tata cara beribadah. Itu. Makanya Allah itu menciptakan wali majdub. Untuk dalam hikmahnya itu salah satunya adalah untuk mengingatkan kita. Wali majdub itu kan wali yang aneh, yang seperti orang gila, yang seperti tidak melaksanakan syariat sama sekali kan itu. Untuk mengingatkan kita bahwa fikih itu adalah tata cara, adalah wasilah, bukan makosid, bukan tujuan. Nah, jangan mudah-mudah kita itu menyatakan orang itu sesat. Begini enggak ada dalilnya, enggak ada ini. Loh, sekarang misalnya doa harus ada dalilnya, harus ada contohnya Rasulullah. Oke, ada orang berdoa, ya Allah, jadikanlah konten saya viral. Oh, mesti oleh mereka dianggap fitnah. Enggak ada dalilnya ini. Rasulullah tidak pernah ngajari doa untuk viral. Ya kan memang zaman sahabat itu enggak ada viral-viralan kan gitu tuh. Nah, itu saya itu agak sensi kalau soal kayak gitu. Jadi intinya itu nanti kan memberat-beratkan umat. Gitu. Perempuan mau pakai BH enggak berani. Wah, Islam itu ternyata si perempuan itu nanti ternyata enggak boleh pakai BH. Modar toh? Itu kan Islam cap salafi masalahnya itu. Gitu loh, mau pakai BH rangkap 7 juga enggak apa-apa. Urusannya kok kayak gitu. Nanti kalau dikritik begini juga bilangnya, Rasulullah itu mengurusi semua hal. Iya, tapi yang pokok-pokok aja. Gitu loh. Kalian lebih tahu urusan kalian kata Rasulullah kan gitu. Di dalam urusan dunia kalian BH itu kan urusan dunia itu. Iya toh? Soal bagaimana membuat nyaman badan, membuat nyaman berpakaian toh. Loh kok sampai kalian atur kayak gitu gimana? Iya benar-benar ada kayak gitu.
Waduh, ini nek untung kalian tuh nggak mengikut Wahabi Salafi itu. Kalau kalian ikut tuh langsung pulang, semua BH istrinya dibakar. Haram soalnya. Ya, terjadi pembakaran BH rame-rame. Gitu. Dan yang kalau tidak sependapat dengan mereka, mereka selalu bilang itu sesat, itu bid'ah, itu khurafat, itu musyrik. Gitu. Pak-pakan itu. Nah gitu. Pak Kiai juga ngerti gak bisa-bisan Salafi Wahabi. Mereka yang mulai kok. Aku cuma membalas. Dan itu tuh membalas pun ya aku tidak sekeji mereka lah. Atau belum lah. Harus pakai cadar tapi nggak pakai BH kok. Piye. Oh gundal gandul. Kayak lagune Solai, mami kem nak gundal gandul. Ternyata Solai itu ngerti sak durunge winarah. Karena mungkin akan ada fatwa memakai BH itu haram itu. Solai memberi isyarat waktu kecil itu, mami kem nak gundal gandul. Untung Pak Manu nggak punya pabrik celana dalam. Punya pabrik cawat oh langsung angkat senjata. Udahlah agama itu jangan disulit-sulitkan, jangan dirumit-rumitkan. Rasulullah itu kan juga pernah menyampaikan toh. Ada hal yang oleh Allah itu oleh Allah itu diterapkan sesuatu haram untuk Rasulullah tapi halal untuk umatnya. Kan itu. Sesuatu itu halal untuk umatnya tapi haram untuk Rasulullah dan keluarganya. Misalnya zakat. Rasulullah itu kan diharamkan Allah memakan zakat. Keluarganya Rasulullah, Ahlul Bait, itu juga diharamkan makan zakat. Tapi halal untuk umatnya, bahkan berkah untuk umatnya. Nah itu artinya orang itu levelnya masing-masing lah, nggak usah disamaratakan kan gitu. Surga itu bertingkat-tingkat, ada yang surga tingkat tinggi bersama Rasulullah, di bawahnya sampai surga tanpa AC. Paling rendah. Yang penting kan Rasulullah itu menghendaki semua sebanyak mungkin umat manusia masuk surga. Kita membantu Rasulullah, mengusahakan. Jangan nakut-nakuti umat, jangan memperumit agama ini, jangan mempersulit agama ini. Mempersulit agama ini berarti mengkondisikan umat untuk murtad. Udah berkali-kali dalam sejarah itu. Islam itu mengajarkan benar, kemudian indah, kemudian etis apa ya? Apa ya mau penake? Indah, benar, indah, kemudian santun. Secara umum kan begitu. Ajaran Islam itu harus memenuhi itu. Enggak ngawur-ngawuran apa, enggak pakai BH iki santun. Itu loh. Nek Pak Manu pakai BH ya. Nah, gimana? Ya, gitu loh. Islam itu berkelas-kelas toh. Syahadat saja itu sudah Islam. Gitu loh. Enggak usah diberat-beratin lah. Sama dengan kalau kita misalnya bisa dianalogikan, tidak sama ya. Bisa dianalogikan, bisa dikiaskan misalnya dunia tentara. Tentara kan ada yang masuk akademi militer. Akmil itu nanti jadi jenderal kan gitu. Ada yang caba, ada yang catam, kan itu toh. Ya tuntutannya kan berbeda-beda. Polisi begitu ada akpol, ada apa namanya? Bintara, ada apa kan itu. Beda-beda levelnya. Yang penting tetap tentara atau yang penting tetap polisi kan gitu. Nah kalau Rasulullah itu aturannya yang penting gimana caranya sebanyak mungkin manusia itu masuk surga. Jadi jangan dibuat sulit agama ini. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul ngusra. Allah itu menghendaki kalian dalam beragama itu supaya mudah melaksanakan. Dan Allah tidak pernah menghendaki dalam pelaksanaan agama bagi kalian itu yang sulit-sulit. Mempersulit kalian itu enggak. Allah saja enggak suka bikin aturan sulit untuk makhluknya lah.
Apa ini di atas Allah kok sukanya itu mempersulit umatnya Rasulullah dalam beragama. Itu loh, sedikit-sedikit itu tadi. Nah, saya kalian zaman dari Pak Sigit itu. Pas karo Mbah Kiai sapa itu. Ayo menghadap ke barat. Kepada ila hadrati waliullah yang di sebelah barat, Al-Fatihah. Terus kemudian apa kuwi jenenge gedrokan apa? Gedrokan kaki apa? Hentakkan kaki ke bumi jeduk. Sebenarnya kan biar nggak ngantuk aja tuh itu. Wah, ini musuh salafi, sesat gitu. Kayak kita bahas itu loh misalnya apa? Yang gini-gini tuh apa nih? Pak Nasitnya pas apa? Kita bilangnya apa? La ilaha illallah ya. Lagunya apa? Allahu. Sebenarnya itu kan menggerakkan badan supaya sehat aja. Supaya enggak inilah, supaya zikirnya itu nikmat. Zikir itu kan harus nikmat. Nikmat itu artinya khusyuk. Oh, duduk terus. Lama-lama kan gering-geringan macam-macam. Maka dibuatlah sambil berdiri, sambil menggerakkan tangan. Itu supaya seger, supaya zikirnya itu enak nikmatnya. Enak nikmat itu kan artinya kan ikhlas toh. Kalau enggak bergerak sama sekali, Allah. Biasanya marah toh. Loh, kalau kamu malah memarahi Allah itu gimana? Tapi kalau Allahu ya toh? Oke, jangan dikira itu buatan ngawur-ngawuran, enggak. Yang ngajari kayak gitu itu dikasih tahu Rasulullah ini loh, ini murid-muridmu itu dibeginiin biar nikmat zikirnya kan gitu. Enggak ada wali kok melakukan sesuatu tanpa diperintah Rasulullah, enggak ada. Rasulullah itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang diucapkan Nabi kecuali pasti wahyu. Tidak ada yang dilakukan Nabi pasti karena petunjuk Allah, kan itu. Kalau Nabi itu melakukan sesuatu yang kalau dilanjutkan itu akan tidak pas, pasti Allah mengingatkan, kan gitu. Pasti begitu. Nah, wali-wali kutub apalagi, wali-wali abdal apalagi, itu tidak pernah melakukan sesuatu, apalagi mengajarkan sesuatu, apalagi mengucapkan sesuatu, kecuali pasti itu diperintah Rasulullah. Itu loh urutannya itu. Nah, tarekat misalnya Samaniyah, tarekat Naksabandiyah, Syadiliyah, macam-macam itu pendirinya itu semua diajari Rasulullah, gini loh untuk muridmu, untuk umatku yang kayak begini, itu caranya begini. Ya gitu loh. Ini Pak Manu itu kalau kamu ajak zikir terus duduk nggak boleh bergerak, dia bisa ngamuk nanti ya gitu. Misalnya gitu loh. Secara ini guyonnya kayak begitu. Itu semua ada share-nya, ada rahasianya. Itu. Lu nggak masuk akal, Rasulullah sudah wafat loh. Wala tahsabannal ladzina qutilu fisabilillah amwat, kan itu bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Tubuh Rasulullah sudah wafat, sudah dimakamkan, tapi ruh Rasulullah selalu berhubungan dengan para pembantunya, itu para wali. Lewat pertemuan spiritual, apakah itu dalam mimpi atau alam jaga, itu pasti tidak ada ikhtilaf di kalangan para ulama, kecuali yang ngeyel cuma Salafi Wahabi. Ya itu. Rasulullah sendiri bilang kalau kalian ngimpi ketemu aku, berarti itu aku beneran. Karena Allah tidak mengizinkan aku dipalsu oleh setan. Gitu dah. Kita ngimpi ketemu Rasulullah, itu Rasulullah beneran. Nah itu. Nah, gitu loh, Salafi ngeyel. Karena yo ngeyel mau. Ngeyel. Loh masalahnya loh Pak Kiai, loh masalahnya itu begini loh. Kita punya ahli hadis namanya Imam Bukhari, punya kitab hadis Imam Bukhari itu Sahih Bukhari, kan itu. Iya toh? Lah Sahih Bukhari terbitan Salafi Wahabi itu redaksinya beberapa itu diubah ya, masalahnya kan jengkeli itu. Kok berbeda itu terbitan Salafi Wahabi kok beda dengan terbitan yang lain-lain? Yang lain-lain sama kok ini beda kalimatnya? Kadang-kadang begitu, yang belum dipalsukan cuma Quran. Ya menurut apa kitab Sahih Bukhari dari Imam Bukhari. Loh iya, sudah kamu palsu kok gimana sih?
Kitab Sahih Bukhari terbitan siapa? Terbitan kamu yang memang semaumu masalahnya itu. Itu loh, untung ini seperti apa itu NO atau apa kuwi jenenge, Pak Kiai NO terus, aku bukan pengurus NO loh. Gitu loh. Aku NO sebelum aku lahir, jadi aku nggak usah jadi pengurus. Yang pengurus itu kadang-kadang NO mu'alaf. Saya nggak merasa perlu jadi pengurus, pendirinya NO, Mustasar NO pertama di Jogja yang Mbah Buyutku, mbahku, wah gitu semuanya. Ini mau NO ya. Makanya NO, kemudian Al-Azhar, Universitas Al-Azhar bikin apa itu? PDF kitab-kitab klasik seperti termasuk Sahih Bukhari itu karena untuk itu, untuk menandingi itu supaya umat tidak disesatkan dengan kitab yang mereka yang direvisi sama Salafi Wahabi itu. Kalau kitab Imam Syafi'i direvisi kok piye? Itu loh, masalahnya kayak gitu. Itu yang anu lah, yang ahli neliti kan banyak, atau kita punya orang-orang NU punya dokter banyak yang soal kayak gini lebih paham lah. Aku detail-detailnya kan, aku cuma baca sekilas-sekilas jadi oh intinya kan gitu. Nah kalau detail-detail akademis ya biar yang lain kan bagi tugas. Allah padune ra iso Pak, ayo ndak patah iso aku. Males aku kan, karena aku belajar agama untuk aku laksanakan kan gitu toh. Bukan untuk aku bicarakan. Berarti orang itu yang pintar-pintar itu membicarakan agama untuk dibicarakan, iya, tapi untuk memperjuangkan Islam yang benar. Jadi jangan salah paham juga, kan itu tuh. Semua itu ada hebatnya, itu loh. Yang tidak hebat itu saya kan itu tuh. Berarti kalau Pak Kiai aja hebat, enggak hebat berarti saya gimana? Oh kamu hebat banget, hebat banget dalam ketidakhebatan. Tuh, itu ya. Jadi jangan mudah-mudahan nanti itu aku khawatir sasarannya itu loh, Ahlus Sunnah wal Jamaah Tarekatun. Sedikit-sedikit terus disesatkan ini. Kok ini kan lagi pada musim toh menyesatkannya, ada aliran sesat ini, ada aliran sesat ini. Saya itu khawatir ini by design gitu loh. Mau menyerang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kalau dilanjut-lanjut. Kita jangan ikut-ikutan lah MUI di mana-mana, mohon gitu loh. Jangan mudah terpancing untuk bikin fatwa sesat macam-macam lah. Sejak dulu lah kayak gitu itu. Kalau Sayyidina Ali aja dikafirkan kok gimana sih? Sayyidina Ali dikafirkan? Iya. Gimana itu? Apalagi cuma kita-kita kan itu toh. Jadi waspadalah lah kayak gitu, jangan mudah. Seandainya itu kelompok, misalnya ada sekelompok orang itu sesat, kita nggak usah ngomong sesat juga nggak apa-apa. Karena ragam cara mendekatkan diri kepada Tuhan itu macam-macam, kan itu toh. Dan yang macam-macamnya itu secara umum kan tidak keluar dari pakem kan gitu. Cara berdoa kan beda-beda. Misalnya Rasulullah ngajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada yang persis membaca doa seperti Rasulullah begitu. Ada yang misalnya orang Jawa nggak bisa membaca itu nek Robbana ngatina pedonia misalnya gitu, terus dia merasa nggak enak karena ya Allah kula nyuwun diparingi urip ten donya ingkang sae. Ya Allah aku mohon diberi kehidupan dunia yang baik. Apa salahnya sih? Kan gitu. Apa salahnya sih? Kan tidak menyangkut hal-hal yang sudah disepakati, sudah ijma. Apa gangguan, Pak? Gangguan. Apa? Malah sing ketok kowe. Udah selesai? Udah habis. Oh. Sesuai dengan amal perbuatan. Kameramennya sapa? Jadi jangan mudah-mudah lah gitu menganggap sesat ini keliru, jangan mudah-mudah lah. Riyadhah itu kan latihan ya. Rialat. Itu dah. Ada poso mutih. Enggak ada itu hadisnya. Iya memang enggak ada. Kalau hadis yang tertulis enggak ada. Tapi wali enggak akan ngajari poso mutih kecuali itu Rasulullah yang ngasih petunjuk. Jangan khawatir. Itu loh. Itu wali mazhab itu siapa? Misalnya Habib Abu Bakar. Yang di Inggris apa siapa? Yang tampilannya seperti orang gila itu. Kalau enggak salah itu ya. Enggak salah namanya Habib Abu Bakar apa ya?
Nah, kenapa kita tahu dan semua orang yakin bahwa itu adalah wali masjid? Karena kalau melihat si Habib itu, kita itu langsung fana, teringat Allah gitu loh masalahnya itu. Padahal Rasulullah sudah bikin kriteria ulama itu, gitu loh. Seberapa mengingatkan kita kepada Allah, ya segitu itu tingkat ketinggiannya, kan gitu. Tampilannya seperti orang gila, cuma pakai celana pendek atau bahkan tidak pakai apa-apa. Tapi kalau kita lihat orang itu langsung teringat Allah masalahnya itu. Gitu loh. Nah itu kan dalam tanda petik itu kan benar-benar berdiametral dengan syariat dengan fikih. Itu sebenarnya salah satu hikmahnya itu wali mazhab itu dibikin oleh Allah itu untuk mengingatkan bahwa syariat fikih itu adalah wasilah bukan maqasid. Secara umum misalnya di Indonesia cocoknya mazhab fikihnya Imam Syafi'i secara umum kan gitu. Mungkin kalau di Afrika mazhab biasanya itu kalau di India itu Hanafi ya, di India Pakistan itu. Kemudian di daerah-daerah lain di Afrika itu mazhab Maliki misalnya. Tapi para imam itu sendiri tidak mengatakan harus begini, enggak. Itu loh. Jadi jangan anulah dengan atas nama fikih, atas nama perbedaan fikih terus menyesatkan orang, terus menganggap orang begini begitu, aduh rusak loh begitu. Kenapa saya begitu gigih menyampaikan hal ini? Karena pertahanan terakhir itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada di Indonesia. Mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sekarang di seluruh belahan bumi ini yang terbanyak itu ada di Indonesia. Kalau Indonesia rusak, ya udah semua sudah rusak gitu aja. Itu loh. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terbanyak itu di Indonesia. Saudi udah kelimpungan ya, udah pakai Salafi Wahabi itu. Untung itu sih Muhammad bin Salman pangeran mahkotanya itu mau bikin acara apa jenis pariwisata, jadi makam-makam situs-situs zaman dulu atau jejak-jejak para sahabat dan para wali mau dibangun lagi untuk tujuan wisata sih. Tapi kan bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini jejak sejarah yang harus kita ziarahi kan itu. Harus. Nah, itu loh. Pertahanan terakhir itu di Indonesia ini Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, bukan di Arab, bukan. Di Arab ini lagi kalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu loh. Tapi itu yang menganggap itu sesat macam-macam itu suka ceramah, suka mengajar di Masjid Madinah. Lah wong kamu aja ngajar di Madinah juga bisa kok di Masjid Madinah. Itu loh. Pak Manu bawa rombongan 50 orang. Terus masuk Masjid Madinah, terus bikin majelis taklim, majelis ilmu, Pak Manu yang ceramah, itu kan bisa. Nah itu tuh. Ya bisa, kenapa tidak? Seolah-olah kalau mengajar di Madinah itu sesuatu wow gitu. Kalau zaman dulu sebelum dikuasai Salafi Wahabi, iya memang. Yang ngajar di sana itu maksudnya ngajar orang yang memang berada di masjid semuanya. Dan sekarang itu mau bikin gerombolan 50 orang, 30 orang, ceramah sendiri ya boleh. Ya kalau orang pada umrah itu rombongan Indonesia pada bikin pengajian sendiri-sendiri di Masjid Madinah, di Masjid Mekah. Iya tak? Pak Manu ini luar biasa ini, ustadz yang luar biasa. Karena sering ceramah di depan Ka'bah. Lah wong kamu tinggal di depan Ka'bah ceramah udah. Sama teman-teman dengerin selesai. Sama aja dengan itu kadang-kadang seniman misalnya. Pentas atau pameran di luar negeri. Ya, ternyata cuma di rumah temannya. Nyanyi diundang ke luar negeri. Ternyata yang undang orang Indonesia yang tinggal di sana. Alah gombes. Sama aja toh. Makanya sekarang itu informasi itu ya kudu ditahqiq gitu loh. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gimana ya. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang terbesar sekarang kan tinggal di Indonesia. Dan makanya ditarget untuk diobok-obok dirusak. Itu loh, dirusak. Kalau udah rusak ya udah nanti semua jadi kacau.
kelompok-kelompok gerombolan seperti ISIS di mana-mana, udah dunia itu kacau balau, saling perang, saling bunuh, dan itulah sebenarnya programnya iblis. Karena iblis itu menginginkan semua manusia itu masuk neraka, saling bunuh, karena dendam sama Nabi Adam. Begitu. Gimana caranya? Jangan sampai manusia itu damai. Atas nama agama, atas nama apapun. Enggak ada agama menyuruh kita tidak damai, itu enggak ada. Itu loh. Ciptakan perdamaian, perdamaian, itu loh. Islam itu artinya damai. Ngakunya Islam, sukanya bikin fatwa yang bikin perang, yang bikin pertengkaran, yang bikin saling mencaci maki, yang bikin saling melaknat, yang bikin saling mengancam. Ya Allah. Jangan begitulah.